Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Manda Aurora Ramadanti, NPM 20211040004. Saya merupakan mahasiswa jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Jakarta. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan hasil pengalaman saya mengenai komunikasi massa. Nah, hasil pengalaman saya ini hasil presentasi saya ini diambil dari buku Psikologi Komunikasi yang ditulis oleh Dr. Jalaluddin Rahmat. Oke, kita langsung aja mulai ke pembahasan yang pertama. Jadi, pengertian komunikasi massa. Apa sih komunikasi massa itu? Bittner pernah mengatakan bahwa mass communication is message communicated through a medium to large number of people. Jadi, komunikasi massa itu dikomunikasikan kepada large number of people atau orang banyak gitu. Jadi komunikasi massa merupakan jenis komunikasi yang ditujukan kepada sejumlah khalayak yang tersebar, heterogen, dan anonim melalui media cetak atau elektronik sehingga pesan yang sama dapat diterima secara serentak dan sesaat. Jadi komunikasi massa itu disebarkan secara serentak dan secara luas, serta hanya terjadi melalui satu arah, jadi tidak terdapat feedback dari khalayak atau dari antara komunikator dengan komunikan, jadi hanya ada satu arah. Nah, kemudian Alexis Estan juga pernah mengatakan bahwa the communicator is social organization capable of reproducing the message and sending it simultaneously to large number of people who are spatially separated. Jadi komunikasi massa adalah produksi dan distribusi yang berlandaskan teknologi dan lembaga dari arus pesan yang kontinu serta paling luas dimiliki oleh masyarakat industri. Lanjut. Yang kedua, sistem komunikasi massa versus sistem komunikasi interpersonal. Jadi sebelumnya diulas sedikit dulu, komunikasi interpersonal itu merupakan komunikasi yang terjadi secara dua arah di antara dua orang atau lebih, baik itu secara verbal maupun non-verbal, dan terjadinya pertukaran informasi di dalam komunikasi tersebut. Jadi komunikasi massa merupakan komunikasi yang dilakukan melalui media massa seperti majalah, radio, televisi, dan film. Nah, jika dibandingkan dengan komunikasi interpersonal, maka terdapat 4 tanda pokok menurut Elizabeth Noel Naumann. Ini pertama, bersifat langsung, tidak melewati media teknis. Yang kedua, bersifat satu arah, tidak ada interaksi antara peserta. Yang ketiga, bersifat terbuka, ditujukan kepada publik luas dan anonim. Dan yang keempat, memiliki publik yang tersebar secara geografis. Nah, jadi dari 4 tanda pokok ini, itu ciri-ciri dari komunikasi massa. Harus melewati media, bersifat satu arah, bersifat terbuka, ditujukan pada publik luas dan anonim, serta memiliki publik yang tersebar luas secara geografis, jadi bisa ada di belahan dunia manapun. Selain itu, sistem komunikasi massa juga memiliki karakteristik psikologis yang khas dibandingkan sistem komunikasi interpersonal. Kita masuk yang pertama, pengendalian arus informasi. Mengendalikan arus informasi artinya mengatur jalan pembicaraan yang disampaikan dan yang diterima. Contohnya, di sini ada komunikasi massa, belajar melalui buku. Kemudian komunikasi interpersonal, belajar di sekolah. Maksudnya apa? Jadi, jika komunikasi massa itu contohnya seseorang belajar melalui buku, medianya adalah buku. Jadi, saat orang tersebut merasa tidak mengerti terhadap yang dibacanya, dia tidak bisa mengatakan, saya tidak mengerti bagian ini, tolong jelaskan ulang. Dia tidak bisa mengatakan hal tersebut. Yang bisa dia lakukan adalah membaca kembali bagian yang tidak ia mengerti. Itu contoh dari komunikasi massa. Sedangkan kalau komunikasi interpersonal, belajar di sekolah, misalnya ada murid dan ada guru. Seorang murid tidak mengerti bagian A yang dijelaskan oleh gurunya. Dia akan mengatakan bahwa, Bu, saya tidak mengerti di bagian A ini, tolong jelaskan kembali. Dan gurunya akan menjelaskan kembali di bagian A yang belum dimengerti oleh murid tersebut. Jadi di situ contoh dari pengendalian arus informasi di antara komunikasi massa dengan komunikasi interpersonal. Lanjut, umpan balik. Dalam komunikasi, umpan balik dinyatakan sebagai respon, peneguhan, dan servomekanisme internal. Jadi, contohnya nih, sebagai respon, umpan balik merupakan pesan yang dikirim kembali dari penerima ke sumber, memberitahu sumber tentang reaksi penerima, dan memberikan landasan kepada sumber untuk menentukan perilaku selanjutnya. Contohnya apa sih?
Contohnya, sebagai respon. Jadi dalam komunikasi itu kan terdapat media. Nah, umpan balik itu bisa saja lewat berbagai macam saluran atau media. Bila kita membalas surat, umpan balik tidak datang melalui saluran bunyi. Ketika kita mengobrol, umpan balik terjadi melewati saluran mata, telinga, dan alat indera lainnya. Nah, selanjutnya sebagai peneguhan, reinforcement. Respon yang diperteguh akan mendorong orang lain untuk mengulangi respon tersebut. Peneguhan berfungsi untuk mendorong kelanjutan perilaku. Contohnya, bila seseorang mengobrol dan mendapat respon anggukan, senyuman, dan sebagainya, maka kita sebagai pembicara misalnya akan memberikan respon baik tersebut dikembalikan. Jadi itu merupakan contoh dari peneguhan. Jika kita berbicara dengan seseorang tersebut memberikan respon positif seperti senyum, mengangguk, dan sebagainya, kita akan menjelaskan dengan lebih semangat dan membalas respon tersebut. Selanjutnya sebagai servo mekanisme. Jadi dalam setiap sistem pasti akan selalu ada bagian yang memberikan respon pada jalannya sistem. Contohnya, setiap seseorang berbicara, itu pasti ada alam bawah sadar yang secara tidak langsung memberikan respon. Contohnya, jika kita sedang berbicara dengan seseorang, tetapi kita merasa tidak nyaman dengan pembicaraan tersebut dan ingin segera mengakhiri pembicaraan tersebut, maka akan terjadi seperti ini. Misalnya lawan bicara kita ada di depan, dan pintu keluar ada di sebelah kiri. Kaki kita akan secara tidak sadar mengarah ke arah pintu keluar, karena kita merasa sudah tidak nyaman dengan percakapan tersebut. Nah, itu contoh dari servo mekanisme. Jadi, akan selalu ada bagian memberikan respon sebagai jalannya sistem. Lanjut, stimulasi alat indera. Yang pertama, dalam komunikasi interpersonal, orang menerima stimulus lewat seluruh arah alat inderanya. Ia dapat mendengar, melihat, mencium, meraba, dan merasa. Nah, dalam komunikasi massa, jenis stimulus indera tergantung pada jenis media massa. Pada surat kabar atau majalah, pembacanya melihat, pada radio, khalayak hanya mendengar. Contoh komunikasi interpersonal. Misalnya kita mengobrol dengan seorang tersebut, misalnya kentut. Nah, maka kita bisa mendengar dan mencium aroma kentut tersebut. Jika kita mencium terus kita merasa bahwa baunya tidak enak, maka kita akan memberikan respon seperti mungkin menyeritkan dahi atau menutup hidung dan sebagainya. Tapi jika dalam komunikasi massa, misalkan di televisi kita melihat penyiar tersebut kentut atau sebagaimana, kita hanya bisa mendengar saja, kita tidak bisa mencium baunya atau merasa atau memberikan respon sebagaimana kita jika terjadi komunikasi secara interpersonal. Nah, McLuhan menguraikan pengembangan sejarah berdasarkan penggunaan media massa. Ia membagi sejarah umat manusia pada 3 babak. Yang pertama, babak trial, ketika alat indera masih bebas menangkap berbagai stimulus tanpa dibatasi oleh teknologi komunikasi. Ini pada masa zaman dulu gitu, masih belum ada teknologi yang canggih sekarang. Yang kedua, babak Gutenberg, ketika mesin cetak menyebabkan orang berkomunikasi secara tertulis dan membaca dari kiri ke kanan. Ini saat mesin cetak sudah ditemukan. Jadi orang-orang mulai melakukan komunikasi melalui surat, jadi surat menyurat. Yang ketiga, babak neo-tribal, ketika alat elektronik memungkinkan manusia menggunakan beberapa alat indera dalam komunikasi. Jadi di ini adalah masa sekarang ini gitu ya teman-teman, ketika alat elektronik sudah sangat canggih dan memadai. Lanjut, proporsi unsur dengan hubungan. Pada komunikasi interpersonal, unsur hubungan sangatlah penting, sedangkan dalam komunikasi massa, unsur istilahlah yang lebih penting. Apa sih maksudnya? Nih, saya kutip dari bukunya Psikologi Komunikasi. Contohnya seperti ini. Jika seseorang mengobrol dengan suaminya, maka pesan yang akan disampaikan itu tidak berstruktur, tidak sistematis, dan sukar disimpan atau dilihat kembali. Jadi, Anda tidak pernah mengatakan, marilah kita bagi obrolan hari ini menjadi 4 bab. Bab keluarga, bab tetangga, bab keuangan, dan bab mertua. Apa yang sudah dibicarakan juga sukar didengar kembali, kecuali direkam. Nah, dalam komunikasi interpersonal, itu yang menentukan efektivitas bukanlah struktur, melainkan aspek hubungan manusiawi. Jadi bukan tentang apanya, tetapi bagaimana. Sedangkan dalam komunikasi massa, itu justru menekankan kepada apanya. Unsur struktural yang lebih penting gitu kan.
Contohnya, berita disusun berdasarkan sistem tertentu dan ditulis dengan menggunakan tanda-tanda baca dan paragraf pembagian yang tertib. Pidato radio juga disampaikan dengan urutan yang sistematis, dan acara televisi sudah disiarkan sesuai dengan struktur yang ditetapkan. Jadi, dalam komunikasi massa, itu kan disebarkan secara luas dan serentak kepada khalayak banyak dimanapun gitu kan. Jadi kita harus menyiarkan sesuatu secara sistematis berurutan supaya orang lain dapat mengerti, dapat menangkap dengan jelas informasi yang kita sampaikan. Karena dalam komunikasi massa itu hanya terjadi secara satu arah. Penonton atau khalayak umum tidak bisa menanyakan apa nih maksudnya, kenapa tidak tiba-tiba membahas hal ini. Maka dari itu, saat menyiarkan sesuatu melalui komunikasi massa itu harus dijelaskan secara sistematis, tidak bisa secara spontan seperti komunikasi interpersonal, karena kan komunikasi interpersonal terjadi secara dua arah. Jika kita tidak mengerti, kita bisa bertanya, itu maksudnya gimana? Nah, akan dijelaskan ulang oleh orang yang menjelaskan informasi tersebut. Kurang lebih seperti itu. Nih, tambahan sedikit, pesan media massa dapat disimpan, diklasifikasi, dan didokumentasikan. Nah, karena itu salah satu sifat atau ciri dari komunikasi massa, bisa disimpan, klasifikasi, dan didokumentasikan. Oke, selesai presentasi dari saya. Semoga dapat dipahami, semoga dapat menambah wawasan. Mohon maaf jika masih terdapat banyak kekurangan, karena saya juga masih dalam tahap belajar. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.